Baik, perkenalkan nama saya Lisan Malik dari Prodi Informatika dengan NIM 1124024. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari praktikum ke-8, yaitu di praktikum ke-8 ini dapat dilihat ada merupakan Java Framework Spring Boot. Nah, ada pada praktikum ini ada pada bagian ke dia merupakan aktivitas praktikum yang merupakan migrasi code yang dari eh, praktikum pertama ke praktikum ke-8. Nah, di sini kita ketahui bahwa pada praktikum ini telah memasuki bahwa kita kan sebelumnya kita kan masih menggunakan konsol. Nah, dengan menggunakan konsol ini kita lihat dapat kita bedakan bahwa di sini kan kita masih menggunakan public static void main, dan pada public static void main ini akan di pada web tidak akan kita pakai. Maka kita akan menggunakan pada bagian home control ini seperti REST controller dan get mapping. Nah, di sini tidak akan menggunakan seperti yang tadi, public static void. Kita lihat pada praktik ketiga berikut. Nah, pada praktik ke-8 ini kita hanya mengubah dari konsol tadi ke web, dan nah di sini kita lihat keterangan pada praktiknya ada 4 yang harus kita penuhi. Pertama itu ada bagian informasi, nilai dan perbedaan L dan kebalikannya. Nah, di sini juga ada linker. Nah, setelah itu kita harus di dalam code-nya ini telah disediakan dari GitHub dan kita hanya mengcopy GitHub tersebut dan memulai project di GitHub tersebut, karena di GitHub itu telah tersedia framework yang akan kita lakukan praktikum tersebut. Nah, pada GitHub, nah setelah kita copy maka akan kita copy melalui GitHub. Nah, kebetulan saya telah mengcopy dengan nama Java Spring 4 DFS 2404 dengan NIM saya. Nah, di sini kan kita akan memulai project tersebut. Nah, kebetulan project saya telah saya selesaikan, maka di sini tidak ada yang perlu kita commit. Baru selanjutnya, nah setelah perlu kita ketahui, sebenarnya bisa sih sekali empat-empatnya kita kerjakan, cuman akan memakan waktu yang lama dan waktu kita akan habis di waktu debuggingnya saja. Maka saya akan kerjakan satu persatu dari studi kasus tersebut. Saya akan menulis studi kasus satu dan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pada bagian frameworknya kita hanya perlu mengerjakan pada bagian home controllernya saja dan home control testnya saja. Nah, pada home controlnya perlu kita ketahui bahwa yang pertama itu yang harus kita ganti itu ya menambahkan REST controller, get mapping, dan tadi kan ada di bagian sini dengan pointer menggunakan string base 64. Nah, di sini kan kita tidak menggunakan input seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, maka kita akan menggunakan string base seperti berikut. Nah, base. Nah, setelah itu kita membuat dua txt dengan menggunakan base 64 di plain dan base 64. Nah, pertama itu saya akan menggunakan pada plain. Nah, disinilah input yang harus kita buat pada code tersebut. Nah, pertama itu code yang akan kita jalankan adalah input seperti ini. Nah, saat kita menjalankan di bagian code file ini, maka akan memberikan output seperti ini. Nah, uh, uh, ini merupakan input yang yang akan jalan pada code ini, pada praktikum ini, dan pada praktikum tidak akan menggunakan output seperti ini. Ini hanya terpakai pada input pada praktikum pertama. Nah, setelah itu uh, bagian sini di bagian home control test. Nah, pada bagian home control test ini merupakan semua code yang akan kita eksekusi. Pertama itu ada NimBTL test lengkapnya di bagian sini, baru ada decode grades, ada referral differences-nya, ada shortest dan longest word. Nah, setelah itu saya akan masuk ke dalam bagian uh,
Nah, presentasinya. Di bagian presentasi dapat kita ketahui pertama-tama di bagian presentasi kita di bagian praktikum ke-8 ini merupakan pertama migrasi program Java ke CLI dengan Keras API Spring Boot. Ada transformasi code CLI ini merupakan transformasi code yang akan kita pakai yang pertama-tama pada praktikum pertama. Nah, pada praktikum ke-8 ini kita tidak menggunakan program code CLI lagi dengan menggunakan menjadi REST API. Lalu yang ada 5 bagian ini merupakan membuka akses logik dengan Spring Boot. Dengan migrasi dari si CLI dengan ke HTTP endpoint untuk integrasi lebih gampang. Yang pertama itu praktikumnya sebelum menggunakan program Java berbasis CLI yang butuh input langsung ke konsolnya. Nah, pada praktikum ke-8 ini kita tidak membutuhkan seperti itu lagi dengan hanya langsung menggunakan seperti tadi base 68 tadi. Baru kedua, tujuannya migrasi ini mengubah fungsi menjadi metode dengan anotasi get mapping di Spring Boot. Ketiga, setiap fungsi logik diakses lewat HTTP endpoint sehingga bisa dijalankan melalui URL. Keempat, memungkinkan integrasi dengan aplikasi web dengan API modern. Kelima, pendekatan ini mendukung pengujian dan pemeliharaan code menjadi lebih mudah dan terstruktur. Lalu selanjutnya di sini ada template struktur proyek Spring Boot yang tersedia, yang efisien. Yang pertama itu memahami setiap folder utama dan fungsinya dalam pengembangan dan pengujian code. Nah, pada ini ada source main Java ini merupakan ini frameworknya. Ini merupakan tempat code sumber utama yang dan untuk logis aplikasi Spring Boot. Ada string test Java ini folder khusus untuk menyimpan pengujian unit secara terpisah. Ada target site Cekoko ini directory hasil laporan coverage pengujian setelah eksekusi tes. Struktur ini memudahkan manajemen code untuk pengujian rutin baru dengan pemantauan kualitas secara profesional. Lalu ada mengurai NIM dari informasi detail. Cara endpoint informasi ini memproses NIM untuk menampilkan program studi, tahun, angkatan, dan urutan mahasiswa. Yang pertama itu ada input NIM diterima sebagai string yang terdiri dari 8 karakter. Pemisahan code prodi dari 3 karakter pertama ini menggunakan substring. Mengambil 2 karakter berikutnya sebagai tahun angkatan. Selanjutnya keempat menentukan urutan mahasiswa dari 3 karakter terakhir nih. Lalu yang kelima itu menggunakan map untuk menerjemahkan kode prodi ke nama program studi dengan nilai default unknown jika kode tidak dikenal. Ke 6 menampilkan data lengkap merupakan program studi, tahun angkatan, dan urutan mahasiswa sebagai output endpoint. Ke-7 contoh fungsi sederhana transformasi pemetaan data dalam aplikasi web REST Spring Boot. Lalu yang ada selanjutnya mengurai dan mengolah data nilai encode. Nah, alur decoding perhitungan berbobot dan validasi input di endpoint perolehan nilai. Pertama itu decoding base 64 dengan data nilai dengan mendapatkan teks hasil asli yang berisi daftar nilai per baris. Ada memisahkan setiap baris nilai sebagai unit pengolahan terpisah. Selanjutnya menghitung nilai berbobot dalam persen berdasarkan nilai terpisah. Ada menentukan grade akhir berdasarkan nilai berbobot yang terpilih. Ada menggunakan desimal format untuk membulatkan hasil 2 angka di belakang koma agar konsisten. Lalu melakukan pengecekan format data untuk menghindari error selama proses decoding dan perhitungan. Baru fungsi ini mengilustrasikan pengolahan data encode sekaligus penerapan validasi input penting dalam sistem web. Fungsi yang ketiga itu perbedaan koordinat dan path kebalikan. Menggunakan endpoint perbedaan dan menghitung jarak Manhattan dari path base 64-nya. Ada pertama itu endpoint perbedaan menerima input string decoding base 64 misalnya path UULL. Fungsi calculate endpoint menghitung koordinat akhir dari path asli dari grid. Baru path-nya itu dibalikkan ke reverse path dibuat dengan membalikkan urutan langkah path aslinya.
Selanjutnya ada jarak Manhattan-nya itu dihitung sebagai selisih posisi horizontal vertikal antara koordinator akhir pet asli dan kebalikannya juga. Baru ada konsep ini mirip robot bergerak di grid untuk analisis perbedaan jalur dan optimasi pergerakannya. Baru analisis kata berawal ranter pada endpoint paling ter. Proses split hitung frekuensi dan tampilkan kata terbanyak dari input base 64 ini. Yang pertama itu input teks diterima dalam format base 64 dan di-code dari string asli. Teks dipecah menjadi kata-kata menggunakan regex split W plus untuk memisahkan berdasarkan karakter non kata. Frekuensi kata yang berawalan ter dihitung menggunakan struktur data hashmap. Baru menggunakan penampilan kata dengan awalan ter yang paling sering muncul sebagai hasil analisis. Contoh sederhana analisis statistik teks yang umum digunakan dalam proses bahasa alami dan analisis data teks. Pengujian unit lengkap pada home controller. Memastikan kandelan dengan berbagai secondary function IC unit. Nah, tadi kita ketahui kan ada pada praktikum ini kan ada saya hanya fokus ke dua bagian. Yang pertama itu home controller dan home controller test. Nah, pada home controller ini ada pertama pengujian dalam kelas home control test apa menggunakan IC unit 5 untuk verifikasi logika dengan kasus for normal. Input valid memastikan fungsi berjalan sesuai harapan. Kasus invalid input base 64 atau NIM tidak valid untuk menangkap error handling. Kasus kosong menguji respon ketika input dan data tidak tersedia. Edge case karakter tidak dikenal dan kata kosong untuk menguji batas logika. Strategi ini menutup semua cabang if else, meningkatkan coverage dan mencegah waktu sembunyi. Hasil pengujian coverage 100%. Nah, laporan jika kau menunjukkan kode telah diuji menyeluruh tanpa logika yang terlewat. Laporan jika kau dalam format HTML menampilkan detail tingkat coverage code-nya. Baru ada semua baris code diuji 100% tanpa ada logika yang belum terverifikasi. Baru menandakan kode telah teruji menyeluruh dan siap diproduksi. Potensi kondisi error juga diantisipasi sejak awal pengembangan. Mengurangi risiko bug yang meningkatkan keandalan sistem saat dijalankan. Nah, kesimpulan praktikum migrasi Spring Boot ini pertama itu mengubah Java konvensional menjadi REST API modular dan handal. Yang pertama, mengubah progres program Java biasa menjadi REST API menggunakan Spring Boot. Yang kedua, membuat controller home controllernya dengan 4 endpoint REST yang modular. Ketiga, pentingnya menguji fungsi melalui unit test untuk memastikan kualitas code. Yang keempat, memantau code coverage sebagai alat kontrol kualitas perangkat lunak. Memahami praktikum ini mendukung pengembangan backend yang modular mudah diakses. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam bagian code-nya. Nah, sini saya akan menjalankan code-nya. Yang pertama itu pada bagian ini. Nah, pada bagian yang akan dijalankan pada mv test jkoko report. Pada saat ini saya akan masih dalam proses. Jika berhasil maka akan outputnya akan mendapatkan build success. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam ini ke dalam untuk melihat indeks. Baik, demikian inilah hasil dari menjalankan running pada tersebut. Nah, tidak kalah penting juga setelah kita kerjakan semua code ini, kita push kembali dengan menggunakan Git desktopnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.